Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi sama gua dan sama sahabat gua nih, siapa nama lu? Richard. Richard, oke, sama Bang Richard. Ini gue pengen review secara detail lah tentang motor Honda CBR ini yang pernah gua adu ganteng, ya Bang Richard ya. Oke. Siap Bang Andre. Nanti gua gua reviewnya kayak gimana, full detailnya kayak gimana. Gue mau tanya-tanya dulu sama si ownernya. Bang Richard, kenapa milih motor ini? Pertama, dari tampilannya. Tampilannya keren. Dan sesuai sama karakteristik atau kepribadian penunggangnya atau ridernya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, harganya berapa sih ini? Harganya dia kalau cash ini kemarin 36 sekian lah. 36 sekian. Berarti ini yang tipe standar ya, bukan yang ABS. Kalau yang ABS harganya 40-an. 40-an lebih ya. Oke. Terus irit nggak sih motor ini kalau dipakai sehari-hari? Dari penggunaan gue sih ya, kantor, rumah, dan ya kemana gitu jalan. Aktivitas lah pokoknya ya. Aktivitas lumayan sih. Lumayan irit. Lumayan irit. Berarti sehari biasanya berapa? Berapa duit ngisi bensinnya? Kalau full tank itu 50.000 sampai 60.000 udah full. Udah full tank ya? Ya. Itu pakai Petralet. Pertamax harusnya. Diganti-ganti kadang-kadang. Ganti-ganti kadang-kadang. Itu berapa hari tuh habisnya buat aktivitas lah? Hampir seminggu. Oh, seminggu ya? Hampir seminggu. Berarti seminggu 50.000 lumayan irit lah ya? Iya. Oke, sip. Seminggu. Kalau buat harian gimana Bang? Pegel nggak sih motor kayak ginian? Untuk awal pemakaian sih emang agak pegel. Tapi karena posisi ridingnya sudah dimodif, jadi agak setelahnya nyaman. Nyaman ya? Enak ya? Enak banget pokoknya dibanding dengan motor-motor fairing lainnya. Oke, siap. Oke, irit udah, terus nyaman juga udah, habis itu harganya udah ketahuan. Dan yang paling penting, coba Bang, tinggi lu berapa? 175. Coba lu naikin deh. 175. Kira-kira jinjit nggak ya? Oh, nggak terlalu jinjit ya? Pas. Nggak pas ya? Coba kalau gua. Nih gua tingginya 170, coba gua tes ya. Oke. Kalau gua kira-kira gimana? Kayaknya sih agak jinjit ya belakangnya ya. Agak jinjit ya. Karena emang tinggi badan gua 170-an, jadi agak jinjit. Cuma kalau agak dimiringin kayak gini, posisinya ya pasti pas lah, napak lah. Jadi buat kalian yang punya tinggi badan dan bobot badannya lebih dari kita orang, masih masuk ya Bang Richard ya? Masih masuk ya? Masih proporsional. Atau kalau yang lebih pendek dari gua atau dari Bang Richard, masih oke lah pakai motor ini. Jinjit sedikit nggak masalah sih. Naik motor ginian justru kalau misalkan nggak jinjit, nggak keren, nggak ganteng. Betul. Iya. Betul Bang Andre. Jadi kayak naik sepeda jadinya. Oke. Tingginya udah pas, sesuai, dan segala macamnya udah. Kita lanjut ke video gue berikutnya. Jangan di skip. Oke, Bang Richard. Ya. Kendalanya apa sih naik motor kayak ginian? Atau selama lu punya motor ini, apa kendalanya? Paling kalau dari segi pemakaian ya itu memang harus pelan-pelan ya kalau di daerah yang macet. Yang macet pelan-pelan. Iya. Karena lampu sennya nih di kiri kanannya menjulur keluar ya, atau keluar lampu sennya. Jadi agak-agak waspada. Sering kesenggol. Bener. Terus kalau perawatan di bengkel kira-kira berapa biaya servisnya Bang Richard? Kalau kemarin sih servis biasa ya. Iya. Servis kecil ya paling 200 sampai 300 ribu lah. 200-300 ribuan, iya. Udah plus oli dan beberapa cek yang lain ya. Betul. Oke. Jadi sekitar 150 sampai 300 ribuan lah mungkin biaya servisnya ya. Oke. Sahabat, gue pengen lihat atau gue pengen kasih tahu secara detail nih dari gambar motor ini, dan gue pengen jelasin beberapa fitur-fiturnya serta keunggulannya dari motor ini apaan, lu lihat lagi. Sementara sebelum ke situ gue pengen mastiin lagi, sebenarnya kita yang naik motor kayak ginian auto ganteng nggak sih? Pastinya, Dre. Pastinya. Ya. Pasti ganteng. Berarti gue harus punya motor ini ya? Ganteng kita nambah sekitar 50%. Boleh. Karena motor fairing ya. Betul. Motor fairing sih sahabat bener. Emang gue gue mikir auto ganteng sih. Makanya gue Satria
kayaknya kurang gimana gitu. Tapi gue cinta Satria sih, nggak apa-apa lah. Beda. Coba gue pengen tes nih ya, auto ganteng apa enggak. Coba deh lu naik deh. Gue pengen lihat nih, biar orang-orang yang nonton video ini ngerasa Gimana? yakin. Ganteng nggak sih? Ganteng nggak? Ganteng. Keren dong. Keren ya. Nah, Ya oke sih, coba sekarang kalau Andre. kalau gue yang naik ya. Gue penasaran nih, auto ganteng nggak nih kalau dari depan. Karena gue pasti bakalan pengen beli sih motor fairing kayak ginian. mantap. Karena wah sih ya nih emang udah ganteng banget sih. Tapi gue belinya nggak bakalan motor Honda sih gue. Lu tahu sendiri kan alasannya kenapa. Oke, keren lah, enak. Dan ya ganteng lah udah. Nggak usah dibahas ya Bang Richard ya. Siap. Oke, ini udah berapa bulan lu pakai nih? Jalan 5 bulan. 5 bulan. Iya. Denger dari beberapa netizen dan beberapa sahabat-sahabat gue nih, biar lu pasti ya dari usernya langsung, ada nggak sih suara kelotok-kelotok di mesin? Kalau kelotok sih memang ada. Ada. Catet. Ada. Yang punya Honda CBR catet, ada tuh kelotok-kelotok. Jujur. Jujur ya? Review jujur. Kenapa? Kayaknya sih itu memang bawaan pabrik. Bawaan Dan pabrik. Caranya ada untuk ngilangin, kita mesti ganti tensionernya aja. Tensioner. Nah, nanti request ke orang bengkelnya aja. Orang bengkelnya. Bisa kok. Dan perlu catatan ya buat orang-orang Honda, kenapa motor kelotok-kelotok? Itu aja sih catatannya. Harusnya dari pabrik udah nggak perlu ganti-ganti tensioner, udah nggak ada suara kelotok-kelotok ya. Tuh. Untuk muastiin enak apa enggak motor ini, nanti bakalan ada sesi test ride di video berikutnya Tunggu. sahabat. Oke, gue mau kasih lihat dulu secara detail motor ini dan gue kasih tahu fitur-fitur dan review lengkapnya. Oke, diikutin lagi. Untuk mesin Honda CBR ini kita tahu ini adalah mesin yang tangguh dengan sistem DOHC 4 katup berkapasitas 1500 cc dengan teknologi PGM FI. Lalu tipe mesinnya ini adalah square dan transmisinya 6 percepatan dengan rasio kompresi 11,3/1. Untuk daya maksimumnya 12,6 kW, untuk torsi maksimumnya 14,4 Nm per 7000 rpm. Untuk tipe starternya ini starter elektrik. Lalu sistem pendinginnya adalah liquid cooled with auto fan. Untuk suspensi di bagian belakangnya menggunakan suspensi tunggal dengan sistem Prolink. Tipe rangkanya Diamond Truss Frame. Lalu suspensi depannya teleskopik. Dan untuk rem depannya menggunakan cakram hidrolik dengan ukuran ban 100/80. Dan di bagian rem belakang sama menggunakan cakram hidrolik dan menggunakan ukuran ban 130/70. Untuk bagian cakramnya sudah menggunakan tipe wave atau bergelombang. Di bagian jok belakang ada bagasi kecil untuk penyimpanan tools. Untuk di bagian tangkinya cukup lumayan, dapat menampung bensin sekitar 12 liter. Lalu di bagian stangnya ini menggunakan stang upper yoke dengan sistem suspensi yang adjustable depan belakang, jadi bisa diatur. Lalu panel speedometernya ini sudah full digital dengan format negatif display. Dimensi knalpotnya lumayan panjang dan ada pelindung panasnya di bagian footstep belakang. Lampunya, motor Honda CBR ini sudah menggunakan sistem LED semua di bagian lampu utama, lampu redup, dan lampu sen, serta lampu stop lamp belakangnya. Bobot motor Honda CBR ini 135 kg dengan panjang 1983, lebar 694, dan tinggi 1077 mm. 787 mm. Motor ini dijual dengan harga 36 juta untuk yang non ABS dan 40 juta untuk yang ABS. Harga tergantung daerah masing-masing kota. Gimana? Kalian tertarik untuk memiliki motor ini?
silahkan mampir ke dealer-dealer terdekat di kota kalian. Oke sahabat, lu udah lihat kan tadi detail nggak fitur yang gue sampaikan? Kalau kurang detail, lu ke dealer aja deh. Oke Bang Richard, Ya. menurut lu recommended nggak nih buat dimilikin? Balik lagi ke orangnya sih, Dre. Selera. Tergantung selera. Selera. Iya. Kalau Gua sih lu? seleranya ini, makanya gua Selera. pilih Honda. Honda, kalau gua Bebas. bebas. Tapi kalau gua, menurut gua karena begitulah. Jadi habis itu yang terakhir nih, Bang Richard. Karena lu seleranya ini, terus menurut lu rekomendasi buat dimilikin sama lu, kira-kira ini mau dijual nggak? Kapan-kapan? Pastinya sih. Pasti ya, Pastinya sih. Kalau udah bosen atau ada yang ganti baru ya. ganti baru. Ganti baru. Oke lah kalau kayak gitu. Gue juga udah bingung juga sih karena ini bukan Bang Richard, gue makasih dan ini boleh di test ride? Thank you. Boleh, silakan. Oke, nanti gue bakalan test ride dan kita buktiin apakah ada suara kelotok-kelotok apa enggak di motor Honda CBR yang tahun 2020 ya, 2019 ya, 2019. Ikutin video gue. Ini gue mau cukupin dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video-video gue lainnya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye. Thank you.